Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk mata kuliah Asuhan Keperawatan Anestesiologi Intra Pasca Anestesi. Dan kita masuk untuk perkuliahan praktikum online untuk materi pemeriksaan ASA atau American Society of Anesthesiologists. Nah, jadi untuk penentuan ASA atau pemeriksaan ASA ini tujuannya yaitu setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menilai status kesehatan fisik pasien pre-anestesi menurut American Society of Anesthesiologists. Nah, tetapi memang agak terkendala untuk perkuliahannya, jadi kita menggunakan perkuliahan online. Jadi mohon maaf, mungkin tidak maksimal untuk perkuliahannya. Oke, untuk penilaian status fisik menurut ASA. Jadi penilaian status fisik menurut ASA. Jadi untuk klasifikasi status fisik ini merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menilai kesehatan pasien sebelum operasi. Dan pada tahun 1963 saat publikasi dari klasifikasi tersebut dilakukan dua modifikasi. Yang pertama, kelas sebelumnya itu 5 ya, dan 6 telah dihapus, dan kelas yang baru yaitu kelas 5 dinyatakan untuk pasien yang hampir mati tidak diharapkan untuk bertahan hidup 24 jam dengan atau tanpa operasi. Kemudian yang kedua yaitu kelas terpisah untuk keadaan darurat atau emergensi, ya ditulis dengan huruf E. Ya, jadi contohnya misalnya status ASA-nya adalah ASA 1 tetapi emergensi, maka di belakangnya adalah dituliskan ASA 1E. Atau misalkan penilaiannya adalah ASA 2 dalam keadaan emergensi, maka dituliskan ASA 2E. Tetapi ini sampai ASA 5, karena untuk ASA 6 itu tidak dituliskan ASA 6E, hanya ASA 6 ya, karena pada dasarnya untuk ASA 6 ini dilakukan segera. Apa itu ASA 6? Nanti akan kita lihat kelas untuk ASA 6. Nah, sehingga pada tahun 2014 ASA merevisi sistem tersebut dengan menambah kelas ke-6 yang digunakan untuk tujuan pendonoran organ atau transplantasi organ. Nah, kita lihat untuk status fisik dari ASA. Untuk kelas yang pertama yaitu ASA 1. Ya, ASA 1 ini untuk status fisik seorang pasien yang normal dan sehat selain penyakit yang akan dioperasi. Jadi misalkan pasien yang mengalami appendicitis dan akan dilakukan tindakan operasi, tapi memang pasiennya normal dan sehat, tidak memiliki penyakit penyerta ya, tanpa disertai penyakit sistemik. Nah, ini contohnya pada pasien yang sehat, tidak merokok, tidak mengkonsumsi ya alkohol secara minimal, dan pasiennya juga tidak memiliki penyakit lain yang penyakit tersebut adalah penyakit sistemik. Ini masuk ke ASA 1. Kemudian untuk ASA 2 ini untuk pasien dengan status fisik yaitu pasiennya memiliki penyakit sistemik ringan sampai sedang.
Jadi pasien tersebut adalah pasien yang akan dioperasi tetapi memiliki penyakit sistemik ringan sampai sedang. Nah, ini contohnya adalah gangguan sistemik ringan tanpa batasan aktivitas fungsional. Contohnya termasuk pada pasien yang ketika akan dioperasi memang seorang perokok, kemudian peminum alkohol, kemudian wanita hamil, obesitas, dan yang lain contohnya adalah pasien mengalami diabetes mellitus, ya, pasien mengalami diabetes mellitus atau DM yang terkontrol, dan atau pasien dengan hipertensi yang terkontrol. Tetapi ini hanya contoh saja ya, jadi tidak terbatas pada penyakit ini saja. Kemudian dilanjutkan adalah untuk ASA 3. Untuk ASA 3 adalah seorang pasien yang status fisiknya dengan penyakit sistemik berat yang belum mengancam jiwa. Contohnya adalah pada pasien dengan gangguan sistemik berat dengan keterbatasan fungsional. Kalau tadi ASA 2 tanpa batasan aktivitas fungsional, kalau ASA 3 penyakit sistemik berat yang mengalami keterbatasan fungsional tetapi belum mengancam jiwa. Nah, jadi satu atau lebih penyakit yang moderat atau sedang hingga penyakit berat. Untuk contohnya adalah pasien yang mengalami misalnya DM atau diabetes mellitus yang tidak terkontrol, atau pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol. Kemudian pasien yang mengalami PPOK, penyakit paru obstruksi kronik, pasien yang mengalami obesitas ya dengan BMI lebih atau sama dengan 40, kemudian pasien dengan hepatitis aktif, ketergantungan alkohol, pasien dengan implan alat pacu jantung, kemudian pasien dengan pengurangan fraksi ejeksi, atau pasien dengan end stage renal disease, ya, atau pasien dengan gagal ginjal kronik yang harus atau yang sudah menjalani hemodialisa, ya, pasien dengan gagal ginjal kronik derajat terakhir, ya, derajat 5. Nah, kemudian bayi prematur, ya, PCA kurang dari 60 minggu, kemudian penyakit-penyakit yang lain, ya, seperti misalnya pasien dengan riwayat kesehatan lebih dari 3 bulan mengalami miokard infarct, ya, coronary artery disease, dan lain sebagainya. Tetapi memang juga tidak terbatas pada penyakit ini. Ya, ini hanya beberapa contoh saja untuk ASA 3. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah ASA 4. ASA 4 adalah pasien dengan status fisik yang akan dioperasi dengan penyakit sistemik berat yang mengancam jiwa. Jadi kalau tadi ASA 3 dengan sistemik berat, ya, keterbatasan aktivitas fungsional tetapi belum mengancam jiwa, sedangkan pada ASA 4 ini sudah mengancam jiwa. Contohnya adalah contoh ya, ini hanya contoh saja, yang kurang dari 3 bulan mengalami miokard infarct, kemudian iskemik jantung yang sedang berlangsung, atau disfungsi katup yang berat. Kemudian penurunan berat fraksi ejeksi, pasien yang mengalami sepsis, ya, kemudian
pasien yang mengalami DIC atau disseminated intravascular coagulation. Kemudian pasien yang mengalami gagal ginjal kronik pada stage akhir ya atau pada stadium akhir yang tidak menjalani dialisis secara teratur. Kemudian yang berikutnya adalah ASA 5. Apa itu ASA 5? ASA 5 ini adalah pasien yang mengalami sekarat ya atau pasien yang hampir meninggal ya, yang mungkin tidak bertahan dalam waktu 24 jam dengan atau tanpa pembedahan. Jadi pasien yang sudah hampir meninggal ya, yang tidak bisa bertahan dalam waktu 24 jam walaupun dilakukan pembedahan ya atau tanpa pembedahan. Nah, ini atau pasien penyakit bedah ya yang disertai dengan penyakit sistemik berat yang sudah tidak mungkin lagi ditolong. Jadi dioperasi ataupun tidak dioperasi dalam 24 jam pasiennya akan meninggal. Ini masuk ke ASA 5. Lah, kategori ini meliputi penderita yang sebelumnya sehat ya, disertai dengan perdarahan yang tidak terkontrol, begitu juga penderita usia lanjut dengan penyakit terminal. Nah, di sini ya kemungkinan tidak bisa bertahan hidup lebih dari 24 jam tanpa operasi, kemudian tadi kemungkinan meninggal dalam waktu dekat. Biasanya terjadi kegagalan multi organ. Kemudian sepsis dengan keadaan hemodinamik yang tidak stabil, hipotermi, koagulopati tidak terkontrol. Ini masuk ke ASA 5. Nah, pada beberapa kasus yang kami temui, biasanya dokter ya itu akan melihat ya, terutama pada pasien yang lanjut usia tetapi mempunyai penyakit terminal, biasanya kadang-kadang diberikan pilihan atau memberikan pilihan kepada keluarganya. Jadi dokter itu biasanya akan membuat keputusan ya akan dilakukan operasi atau tidak ya, kemudian juga menawarkan kepada keluarga pasien atau kepada keluarga pasien akan dioperasi atau tidak, karena walaupun dioperasi atau tidak dioperasi kemungkinannya akan meninggal dalam waktu 24 jam ya. Nah, di sini termasuk pada pasien lanjut usia dengan penyakit terminal ya. Kita lanjutkan untuk ASA yang terakhir. Untuk ASA yang terakhir adalah pasien ASA 6, yaitu pasien dengan brain death ya atau pasien dengan mati otak ya, brain death. Nah, ini yang organnya akan diambil untuk didonorkan. Nah, jadi pasien yang mengalami kematian otak dan organnya akan diambil untuk transplantasi organ, maka ini masuk ke ASA 6. Ya, jadi semua transplantasi organ ini masuk ke ASA 6. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini contoh untuk pengkajian ASA. Ya, ini untuk contoh pengkajian ASA yang dulu ini pengkajian 2010 ya, jadi masih klasifikasi ASA 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk yang sekarang adalah ada ASA 6 ya, jadi mulai tahun 2014 tambah jadi ada ASA 6 ya. Untuk sekarang
adalah kasus ya. Silahkan mahasiswa untuk bisa menentukan kasus dari dua skenario ini untuk menentukan asa ya, atau mengklasifikasikan asa. Ini contoh yang untuk skenario pertama. Ya, untuk skenario pertama adalah pasien laki-laki umur 70 tahun dengan BPH atau benigna prostat hiperplasia. Ini rencana akan dilakukan operasi prostatektomi. Nah, hasil pemeriksaan tekanan darah, pasiennya tekanan darahnya 150/90 mm air raksa, kemudian nadinya 80 kali per menit, respirasi rate-nya ini 28 kali per menit. Memiliki riwayat asma. Terakhir serangan 1 bulan yang lalu. Riwayat penyakit lainnya tidak ada, tidak pernah dirawat. Hasil laboratorium dalam batas normal, hasil ronsen aterosklerosis. Kemudian dari EKG ini adalah sinus rhythm dalam batas normal. Nah, silakan mahasiswa untuk melakukan penilaian status fisik pasien menurut klasifikasi ASA. Kemudian kasus yang kedua adalah pasien perempuan umur 55 tahun dengan diabetes tipe 1 dibawa ke rumah sakit untuk menjalani knee replacement yang disebabkan oleh osteoartritis yang dideritanya kurang lebih 20 tahun yang lalu. Kemudian pemeriksaan fisik lainnya dalam batas normal, tidak ada abnormalitas pada penglihatan dan juga kardiovaskuler. Kemudian untuk gula darahnya 150 mg per dl. Ya, kemudian untuk kreatininnya 2,0 mg per dl, hasil lab lainnya dalam batas normal. Silahkan lakukan penilaian status fisik pasien menurut klasifikasi ASA. Oke, ya ini silahkan bisa dikerjakan untuk skenarionya ya, kira-kira statusnya apa, apakah ASA 1 ya, 2, 3, 4 atau 5 atau bahkan mungkin ASA 6 ya. Silahkan untuk latihan mahasiswa sendiri supaya bisa berlatih untuk menentukan status fisik menurut ASA. Ya, untuk ini tidak usah dikumpulkan ya, silahkan dipelajari atau dikerjakan sendiri ya, tidak perlu untuk dikumpulkan ya. Saya rasa itu untuk materi praktikum penentuan atau pemeriksaan ASA. Silahkan cari kasus-kasus yang lain, silahkan belajar bagaimana menentukan ASA ya, karena ini salah satu pemeriksaan pre-anestesi yang penting ya, sehingga ketika akan melakukan pembiusan atau pemberian obat anestesi ya sudah siap ya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi kegawat daruratan ya, sehingga sudah prepare atau sudah persiapan pasien. Bisa jadi yang tadinya status asanya 1 ya, tetapi ketika tindakan bisa jadi pasiennya malah gawat ya. Jadi walaupun ASA 1 ataupun ASA 2 tetap ya kita harus persiapan, karena kemungkinan kegawat daruratan, kemungkinan kondisi pasiennya memburuk ya, itu selalu ada walaupun mungkin ASA 1 ya. Jadi harus tetap waspada ya, walaupun pasien dengan ASA 1 atau ASA 2.
Oke, tidak boleh menyepelekan walaupun asalnya pemeriksaan status fisiknya ASA 1 atau ASA 2, pasiennya juga bisa meninggal atau pasiennya tidak bisa bangun lagi. Ya, karena terjadi kegawatan pada saat pemberian anestesi atau pada saat proses operasi. Ya, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.